Ning si binti Priyo Sumarjo. Pokoknya buaan mayat busuk kowe. Saya Bayu Langit mewakili Tawangkan Production. Sekali lagi terima kasih. Enjoy untuk lihat filmnya, bagikan ke rekan-rekan lainnya, ke saudara. Semoga film ini sangat berkesan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke produser, kita sambut sekali lagi bergabung bersama kita. Ini dia jajaran cast kita, ada Shana Sadika. Shana, silakan bergabung bersama kita. Boleh di antara Mas Agus dan Mas Furi di tengah-tengah. Baik. Sekarang sudah lengkap dan akan menyapa juga teman-teman semua. Kita untuk mewakili jajaran produser kami persilakan Bapak Wahyudi Tejo Sulaksono. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waduh, lemes-lemes nih. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di premier film Rabi Jiwo production dari Tawangkan Production. Terima kasih atas supportnya. Sebarkan sebanyak-banyaknya agar banyak lagi orang-orang mengetahui tanggal 26 Juni ada film Rabi Jiwo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Yudi, selanjutnya kita minta ini dia sutradara kita, tepuk tangan untuk Mas Agus Hamawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat eksekutif produser, jajaran para produser sekaligus para pemain. Saya ucapkan terima kasih, kru dan segenap para penonton yang hadir di sini. Terima kasih. Selamat menikmati filmnya, semoga menghibur Anda semua, dan jangan lupa bahwa teman-teman keluarga untuk nonton Rabi Jiwo di tanggal 26 Juni 2025 di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita minta dari jajaran cast diwakilkan. Yang pertama mungkin ada Mas Puri Setia. Silakan Mas Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan saya, teman-teman saya, dan tamu undangan semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Melawan macetnya Jakarta, pada akhirnya bisa hadir di sini menjadi saksi nonton pertama kali film Rabi Jiwo yang saya juga ini baru pertama kali mau nonton, dan mudah-mudahan oh, kita semua baru mau nonton? Iya. Enggak, aku pernah nonton sekali, begitu cut, Pak nonton Pak. Berarti ini tontonan yang kedua bagi saya. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan film ini bisa meninggalkan kesan di hati penonton semuanya, dan apabila tidak berkeberatan, nitip disampaikan kabar berita bahwa tanggal 26 nanti akan tayang Rabi Jiwo di seluruh bioskop di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Buri. Terakhir untuk mewakili segenap jajaran cast dan film Rabi Jiwo, Shana Sadika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama mau ngucapin terima kasih buat seluruh tamu undangan yang udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini, untuk bisa menyaksikan film Rabi Jiwo. Ini sebenarnya udah berapa tahun yang lalu. Aku masih kurus, nanti jangan kaget. Di film ini ada perubahan. Aku masih langsing sekarang. Gede deh rumah. Kok gitu loh? Kok jahat loh Mas Pur sama aku loh. Ya mudah-mudahan pokoknya semoga filmnya bisa menghibur. Jangan lupa juga kasih tahu ke teman-teman semua, ke pacar, ke pasangan untuk nonton film Rabi Jiwo nanti tanggal 26 Juni di bioskop kesayangan kalian semua. Rabi Jiwo mau wis terjadi di syuting. Rabi Jiwo ini tentang ini, jadi cerita tentang percintaan beda kelas, beda kasta antara pembuat tahu dan penjual tahu dengan anak bangsawan.
anak bangsawan di mana cinta mereka itu tulus, suci, tapi ditolak sama keluarga dari perempuan dengan bahasa yang tidak enak, dengan bahasa penghinaan dan caci maki, maka terjadilah konflik. Nah, dari konflik itulah bermulai film Rabi Jiwo ini. Nah, kalau Rabi Jiwo itu sendiri tentang pernikahan mayat. Oke, jadi kalau di film-film lain mungkin tentang arwah ya. Tapi kalau di film Rabi Jiwo ini jasad. Jadi jasad seorang dukun sakti bernama Nyi Suti. Itu dia tidak diterima di bumi. Maka ada satu ritual pemanggilan ruhnya untuk masuk lagi ke jasadnya. Seperti itu kisah Rabi Jiwo itu. Menariknya karena ada actionnya. Ya betul, jadi karena ada keterlibatan dari All Star Team Indonesia ya, termasuk Fandi Fight sebagai action directornya, maka film ini sedikit berbau action. Gue nggak kebayang tuh antara dukun yang satu dengan dukun yang lain, Iya. tiba-tiba berantem gitu ya. Jadi- Apakah berantem dengan energi kah atau berantem fisik? Ada beberapa dengan energi, ada beberapa dengan fisik. Wow. Oke, jadi di Rabi Jiwo ini bukan hanya horor, tapi pertarungan antara dua dukun sakti. Seperti itu. Berapa persen CGI dan special effect? Ada 15-20% CGI. CGI. Oke. Sisanya adalah special effect. Iya betul. Sisa special effect. Tim yang lu pakai di Boni akan ada lagi di sini, di cita rasanya? Enggak. Ada perombakan tim pada saat di Rabi Jiwo. Kita pakai DOP bernama Mbak Bibir ya, perempuan. Terus art directornya kita pakai bukan yang di Boni, termasuk makeup juga, kostum juga berbeda dengan tim Boni. Ada beberapa pemain baru tuh Kes yang berusaha do direct gitu ya. Betul. Ada itu karakter Wati, adiknya si Gimin. Dia Oh iya, pemain tadi baru. saya udah wawancara si Lisa Mei. Iya, Lisa Mei, namanya Lisa Mei. pemain baru. Dia muji-muji lo soalnya. Wow. Tapi katanya galak ya. Enggak lah. Lo itu katanya galak, dia takut sama lo gitu loh. Beneran? Kita di lokasi itu bersahabat. Enggak ada galak-galakan. Dan kemudian dia harus merasa sangat berasa karena justru memang itu yang harus dia rasakan. Iya. Karena ini menjadi apa ya? Menjadi lakon dia pertama gitu ya. Iya, jadi Rabi Jiwo ini bercerita tentang cinta kasih, persahabatan dan keluarga. Nah, antara Gimin dan Wati itu adik kakak kan. Jadi muncullah konflik juga setelah apa yang dilakukan oleh kakaknya kan, yang gak diterima sama dia. Terima kasih Bang. Sama-sama. Kita harus saksikan nanti di tanggal 26. Saksikan Rabi Jiwo di tanggal 26 Juni 2025 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Sekarang sudah menjadi istrimu. Kewajiban kamu memberikan nafkah batin setiap malam Jumat. Iki Rabi Jiwo iso diwakil Nora. Di film aku Lisa Mai, aku di sini berperan sebagai Wati di film Rabi Jiwo. Wati ini dia adalah adik dari Gimin dan dia adalah seorang adik perempuan yang lumayan tegas dan pemberani karena emang Wati dan Gimin orang tuanya sudah nggak ada, jadi Wati di sini benar-benar wanita yang strong. Dan di sini dia sedikit berperan keibuan karena ya dia don't have keluarga, orang tua udah nggak ada. Dan buat kalian jangan lupa buat nonton Rabi Jiwo tanggal 26 Juni di bioskop kesayangan kalian. Boleh diceritakan serunya di lokasi syuting dan kemudian di direct sama Kak Agus Mawardi, silakan. Iya, cerita seru di lokasi syutingnya banyak banget karena kebetulan ada Kak Furi Setia, ada Kak Raymond Tungka, Kak Rena. We have so much fun together dan aku sebenarnya kangen banget sama mereka karena kita udah 2 tahun gak ketemu karena film ini kebetulan diproduksi 2 tahun yang lalu. Jadi jujur aku kangen banget ketemu sama teman-teman yang lain-lainnya. Banyak kejadian dan momen-momen yang aku rinduin banget. Itu sih. Apa aja tuh yang berkesan? Yang terkesan kita malam-malam kalau saya syuting, kalau emang ada waktu kita ngumpul bareng. Di mana syutingnya? Kita syuting di Cepu, Blora, ada 2 lokasi, daerah Semarang lah. Dan waktu itu juga emang karena kita syuting horor ya, jadi mau nggak mau kita mendapatkan kejadian dan momen yang memang bener-bener horor.
banyak banget sih, dari kayak aku pribadi, dari peran Rena juga yang sebagai hantunya di sini, itu banyak banget. Kemudian hal yang berbau mistis yang kemudian sulit kamu lupakan ya dari syuting ini? Yang berbau mistis yang aku sulit lupakan itu yang aku alamin sendiri. Jadi waktu itu ada satu scene di mana aku buka korden, karena emang di situ sebenarnya aku ketakutan. To be honest guys, itu aku nggak takut karena aku benar-benar nggak takut. Tapi di rumah itu, di momen itu it's real and I know that there is something there, but I cannot see because I don't have sixth sense, but I can feel it. And then setelah itu kameramennya turun, dia pegang tangan aku, dia bilang, Lisa, I know you feel something, let's pray together because there is something here. Wow. So we need to pray. So creepy. Itu aku merinding. Aku merinding. Oh ya. Itu yang direct sama Kak Agus Mawardi gimana? Aku sungguh sangat happy dan bahagia banget. Kamu nyapanya apa sih? Pak Agus. Pak Agus ya. Jujur aku sebenarnya takut sama Agus karena galak. Ini kan film pertama aku ya. Dan dia benar-benar membantu aku untuk mendalami karakter. Dia benar-benar gempur aku buat kayak Liz, do this and this. Dan dia nggak takut buat marahin aku. Dia kayak, Liz kamu gini, ayo let's go, you can do this. Gitu. Terima kasih dan sukses ya. Thank you, bye. Pengen main film lagi dong ya? Of course pasti. Wow, sukses buat karirmu. Thank you. Bye. Bye. Kowe sing ape pengen sugih, ya kowe sing rabi goblok. Ini malam Jumat dan ini malamnya kita. Rabi jiwa. Apa itu? Jiwo ya? Bukan Rabi jiwa. Silakan. Rabi Jiwo itu film tentang pernikahan arwah yang kita angkat dari daerah Jawa. Sebuah mistis kepercayaan yang sering dilakukan sama beberapa wilayah-wilayah, terkhususnya di daerah Jawa. Ada pernikahan mayat kemarin. Betul. Kemudian sudah ada yang tradisi Tionghoa dan yang lain. Betul. Sedikit yang membedakan dengan Rabi Jiwo. Yang membedakan kita tradisional. Kita lebih ke klasik. Kita lebih punya kedekatan dengan masyarakat di Indonesia. Perbedaannya itu. Kalau saya ngelihat poster ini so creepy, sangat hitam putih, pucat. Dan sebenarnya siapa di poster itu? Di poster itu ada Rena Venska, terus ada Shana Sadika dan Raymond Yetungka. Apakah ini menjadi semacam stimulan dari Tawang kah? Sebelum kemudian mengeluarkan film-film yang lain? Atau ini justru menjadi semacam ekspektasi kepada penonton ya? Iya betul, kita sekarang lebih meramu bagaimana reaksi para penonton tentang film-film yang sekarang berbau horor. Jadi Tawangkan Production mengarahkan ke sana dulu. Dalam ilmu sosiologi kita mengenal etnograf. Jadi etnograf itu berkenaan dengan aktivitas keseharian. Iya. Berbau budaya. Betul. Karena ini sangat local wisdom gitu. Betul. Boleh dirinci lagi detailnya? Karena kan Jawa kan banyak gitu ya. Apakah ini klasik kah, dari kitab klasik atau dari mulut ke mulut? Ini klasik sih sebenarnya. Lebih ke etnik yang kita angkat. Terus kita juga memakai wilayah, 3 wilayah, Blora, Cepu, Lasem, yang kebetulan tempat yang kita pakai lokasinya itu yang belum pernah dipakai syuting. Gitu. Dan alhamdulillah kita juga diterima oleh pemerintah sana, didukung, dan masyarakatnya sangat antusias. Kalau kita bicara scoring, ya, scoring yang membedakan karena ini horor, tentunya kan memang harus ada scoring yang match gitu ya, dengan jalan cerita. Bisa diceritakan tentang scoring? Kalau scoring kita tetap akan berbau dengan etnik, terus ada beberapa unsur gamelan apa sih sebutannya tuh yang tetabuhan apa? Sinden kayak gitu. Oh, jadi tetap ada sinden tetap ada gitu sinden. Ya? Jadi penggunaan kain-kain juga gitu ya. Tapi warnanya tidak mencolok ya karena ini kan horor gitu ya. Oke, dan ini terakhir. Kenapa kembali ke Agus Mawardi? Karena kita sangat percaya sama beliau dengan tulisannya, dengan
tangan yang dipegang sama karya yang dipegang sama dia, kita meyakini akan ada sesuatu hal yang baru lagi. Dan yang dijanjikan untuk karya ini yang tayang nanti tanggal 26 Juni selain ketegangan itu apa lagi? Kita ada bumbu action. Oh, ada actionnya tetap. Jadi ya? film ini sebenarnya lebih ke perang dukun. Oh, jadi ada beberapa tokoh dukun gitu ya? Betul. Oke. Dan itu yang sangat itu yang menjanjikan membedakan. Yang membedakan ya? Iya, betul. Oke. Terima kasih Bapak Produser. Nanti kita tunggu di karya yang selanjutnya. Siap. Yang Anda direct sendiri gitu ya. Selamat buat Tawang. Kamu sudah Bapak jodohkan dengan anak bupati. Lisuti tidak kenal